Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya M. Khairul Anam, NPI 141210027 dari Universitas 17 Agustus 1945. Sini saya akan mempresentasikan tentang proses milling, bagian dari tugas evaluasi semester proses manufaktur. Proses milling atau proses yang menggunakan mesin freeze. Proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Proses penyayatan dengan gigi potong yang banyak mengitari pisau ini bisa menghasilkan proses pemesinan yang lebih cepat. Jenis-jenis mesin freeze terbagi dari 3 jenis, yaitu freeze peripheral, disebut juga slab milling. Permukaan yang dihasilkan freeze ini terletak pada permukaan luar badan alat potongnya. Yang kedua, freeze muka atau face milling. Pada freeze muka dipasang pada spindle yang memiliki sumbu putar tegak lurus terhadap permukaan benda kerja. Terus yang terakhir, freeze jari end milling. Pada proses freeze ujung biasanya berputar pada sumbu yang tegak lurus permukaan dengan benda kerja. Bagian-bagian dari alat milling yaitu mesin freeze. Yang pertama, alas mesin sebagai dudukan penumpang utama atau tempat pembuangan coolant. Yang kedua, lutut atau keni itu sebagai tempat alat untuk memutar pergerakan dari mesin. Yang kolom sebagai penumpang penghubung alas mesin dan meja mesin. Otomatis feed itu tombol untuk menghidupkan sistem otomatis. Saddle tempat sebagai penyayatan benda. Meja mesinnya itu meja mesin yang selanjutnya spindle sebagai alat penahan dari mata bor. Milling head itu otaknya dari sebuah mesin. Motor penggerak adalah komponen utama untuk menggerakkan pahat. Yang ketiga, ram lampu. Selanjutnya, cara kerja mesin milling. Cara kerja mesin milling dapat dikatakan mirip dengan cara kerja mesin drilling atau bor, yaitu pemotongannya sama-sama bergerak berputar satu operasi. Pada proses pengeboran, benda kerja ditekan dengan pemotongnya sehingga material yang dikenai akan terpahat dari arah vertikal maupun sudut. Sedangkan pada mesin milling, operasi bor tersebut dapat mempertahankan sudut yang sama, tetapi bergerak ke samping. Dengan mesin milling, arah potongan umumnya tetap vertikal, arah Z, tetapi arah pemotongan berjalan horizontal atau arah X. Metode proses milling atau freeze yaitu dua, freeze naik dan freeze turun. Freeze naik biasanya disebut dengan freeze konvensional. Gerak dari putaran pahat berlawan arah terhadap gerak makan meja. Freeze turun dinamakan dengan climb milling. Arah putaran pahat sama dengan arah gerak makan meja mesin freeze. Langkah-langkah menggunakan mesin freeze atau milling. Satu, menggunakan APD yang memadai. Sebelum mengoperasikan milling, mesin milling harus diperiksa secara keseluruhan. Apabila ada kendala atau komponen yang tidak berfungsi, segera diperbaiki. Memilih potongan freeze dengan diameter yang diinginkan. Dan menjepit benda kerja pada meja kerja mesin, meja dan benda harus bebas dari kotoran dan sisa-sisa material. Penjepit harus ditempatkan di kedua sisi benda kerja dan penopang penjepit harus sama dengan benda kerja agar dapat menghasilkan hasil yang baik. Memastikan arah putaran spindle searah atau berlawanan jam-jam. Jangan mengubah umpan atau kecepatan saat mesin sedang beroperasi. Menggunakan cutting oil dengan hati-hati untuk
menghindari kecacatan produk, membersihkan sip atau serpian dari benda kerja agar tidak melukai tangan setelah selesai digunakan. Kelebihan dan kekurangan mesin freeze. Kelebihannya yang pertama dapat menghasilkan bentuk yang kompleks, permukaan datar maupun permukaannya tidak beraturan. Dengan bantuan mesin freeze, operator dapat melakukan pekerjaan dengan cepat, dapat dikendalikan dengan mesin CNC, tingkat produksi tinggi, tingkat akurasi tinggi, menghasilkan slot atau alur pada benda kerja dengan sangat mudah. Kekurangannya dapat mengkonsumsi lebih banyak listrik selama operasi. Milling tidak cocok untuk produksi massal, membutuhkan operator yang terampil dalam melakukan operasi mesin freeze yang akurat. Contoh produknya kebanyakan dari untuk spare part mobil maupun motor. Macam-macam cacat produksi pada proses milling, yaitu produksi produk tidak simetris dikarenakan tidak konsistennya operator pada saat melakukan atau menggunakan mesin pada pemotongan kerja. Solusinya dengan menggunakan satu perhitungan yang konsisten pada suatu produk. Produk tidak rata dikarenakan biasanya umur cutter atau pahat atau mata bor itu sudah lama sehingga terjadi aus. Solusinya dengan mengganti cutter yang baru agar mendapatkan hasil yang maksimal. Produk berlubang atau kroak karena kan settingan alat tidak presisi sehingga mengakibatkan produk menjadi berlubang. Solusinya dengan menyeting alat sesuai dengan perhitungan yang telah dihitung rencana awal sehingga menjadi produk yang sempurna. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dari PPT saya, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.